Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Lucy Susanti, SPD MPD, selaku dosen pembimbing. Kemudian yang saya hormati Ibu Nelitawati, SPD MPD, PhD, selaku dosen penguji 1. Dan yang saya hormati Ibu Tia Ayuningrum, SPD MPD, selaku dosen penguji 2. Baiklah, di sini Dewi akan mempresentasikan seminar proposal Dewi yang berjudul Tata Ruang Kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Penyusunan tempat kerja atau penataan ruang kantor yang baik merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menentukan kelancaran pegawai di dalam penyelenggaraan kegiatan perkantoran. Berdasarkan pengamatan penulis pada saat melaksanakan praktek lapangan manajemen pendidikan, selama 2,5 bulan tampak kondisi penataan ruang kantor kerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman belum tertata dengan baik ataupun dengan maksimal untuk mendukung karyawan agar dapat bekerja dengan nyaman. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena yang penulis temui, yaitu seperti yang pertama, adanya luas ruang kerja yang dimiliki sempit sehingga membatasi ruang gerak karyawan. Yang kedua, penataan ruang kantor yang masih belum rapi. Hal ini terlihat dari banyaknya tumpukan file-file yang berserakan di sekitar tempat kerja karyawan, sehingga mengakibatkan ruangan yang luas terkesan menjadi sempit dan ruang yang sempit terkesan bertambah sempit serta berantakan, dan pada saat tamu datang akan memberikan kesan yang tidak indah terhadap ruang tersebut. Selanjutnya yaitu penempatan perabotan kantor yang tidak tersusun rapi. Hal ini terlihat dari adanya perabotan kantor seperti speaker musik maupun kipas angin yang diletakkan di sela-sela jalan yang mengakibatkan kurang lancarnya ruang gerak karyawan dalam bekerja. Selanjutnya masih adanya karyawan yang masih kebingungan dalam mencari peralatan alat tulis kantor pada saat bekerja. Hal ini disebabkan kurang teraturnya dalam penempatan alat tulis atau maupun peralatan kantor. Yang selanjutnya itu terdapatnya tumpukan benda-benda lain yang masih tersimpan di sekitar tempat kerja. Hal ini terlihat dari tumpukan undangan yang masih disimpan serta botol minuman yang dibiarkan berlama-lama maupun kotak-kotak lainnya yang tidak berguna diletakkan di sela-sela jendela. Selanjutnya terdapat susunan meja yang tidak fleksibel, di mana posisi meja pada ruang kerja tersebut hanya pada posisi itu saja, tidak adanya suasana yang berubah di dalam ruang kantor tersebut. Hal ini dapat memicu kejenuhan karyawan di dalam bekerja, serta semangat karyawan akan muncul dalam bekerja apabila karyawan tersebut merasakan adanya perubahan suasana yang dapat mereka rasakan di dalam pekerjaan. Yang ketujuh yaitu masih adanya pegawai yang harus bekerja di bawah penerangan yang menyilaukan. Selain itu juga masih terdapat ruangan yang penerangannya kurang memadai karena tidak banyak cahaya matahari yang masuk sehingga ruang tersebut terkesan gelap. Padahal ruangan yang cahayanya berlebihan maupun yang redup akan membuat mata karyawan tersebut cepat lelah dalam bekerja. Yang kedelapan yaitu adanya beberapa ruang kerja yang temperatur udaranya yang kurang baik. Hal ini tampak dari kondisi alat pendingin di ruangan tersebut sudah tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga pada saat siang hari ruang tersebut terasa sangat panas, yang mana akan mengakibatkan adanya pegawai yang berada di luar kantor pada saat jam kerja berlangsung. Hal ini dikarenakan karyawan tersebut merasa tidak nyaman berada di ruang tersebut yang mana terkesan sempit serta panas. Selanjutnya yaitu adanya beberapa karyawan yang merasa terganggu oleh suara bising yang ditimbulkan dari suara seperti suara musik yang diputar oleh karyawan di ruangan bidang lain. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, banyaknya permasalahan yang terjadi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman
terutama terkait dengan tata ruang kantor adalah ruang kantor yang dimiliki sempit sehingga mobilitas karyawan dalam bekerja menjadi terbatas. Yang kedua, tata kelola arsip yang ada kurang tertata dengan benar sehingga banyak file yang berserakan di sekitar tempat kerja. Yang ketiga, fasilitas untuk penyimpanan dokumen atau arsip yang ada kurang memadai. Yang keempat, kurangnya perhatian pimpinan terhadap tata ruang kantor kerja pegawai. Yang kelima, kurangnya perhatian atau kesadaran para pegawai terhadap kondisi tata ruang kantor. Yang keenam, minimnya kontribusi para pegawai dalam penataan ruang kantor. Yang ketujuh, penempatan perabotan kantor yang masih kurang efektif. Yang kedelapan, penempatan peralatan kantor yang masih kurang teratur. Yang kesembilan, luas ruangan kerja yang dimiliki kurang memadai yang memungkinkan sulit terjadinya perubahan terhadap susunan tempat kerja. Yang selanjutnya itu pencahayaan yang masih kurang memadai di beberapa ruangan kantor. Selanjutnya, suhu ruangan yang kurang mendukung untuk bekerja secara maksimal. Selanjutnya itu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti ialah mengenai tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Selanjutnya asumsi penelitian. Setiap lembaga memiliki tata ruang kantor yang berbeda. Penataan ruang kantor yang baik dan benar akan meningkatkan kenyamanan serta semangat pegawai dalam bekerja sehingga dapat mencapai hasil kerja yang baik. Penempatan perabotan dan peralatan kantor yang sesuai pada tempatnya akan membuat suasana kantor tersebut menjadi atau terlihat lebih rapi dan dapat memperlancar pekerjaan karyawan serta lalu lintas pegawai dalam bekerja. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui atau menggambarkan tata ruang kantor dari segi aspek ketepatan penempatan perabotan dan peralatan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang kedua, untuk mengetahui tata ruang kantor dari segi aspek kelancaran mobilitas pegawai dalam kantor pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang ketiga, untuk mengetahui tata ruang kantor dari segi aspek pencahayaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang keempat, untuk mengetahui tata ruang kantor dari segi aspek tingkat sirkulasi udara ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Yang kelima yaitu untuk mengetahui tata ruang kantor dari segi aspek tingkat kebisingan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adanya manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan serta untuk memahami tentang pentingnya tata ruang kantor bagi semangat karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi pimpinan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman agar lebih meningkatkan perhatiannya terhadap tata kerja ruang kantor. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman agar lebih meningkatkan kesadaran dalam diri terhadap penataan atau tata ruang kantor. Yang keempat yaitu bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menelaah sejauh mana ilmu yang peneliti pelajari terkait manajemen kantor dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor atau sering disebut dengan office layout merupakan pengaturan dan penyusunan yang dilakukan terhadap perabotan, alat perlengkapan kantor maupun mesin-mesin kantor dalam suatu ruangan pada tempat yang tepat supaya pegawai dapat bekerja dengan baik, nyaman, semangat, dan leluasa dalam bergerak sehingga tercapai efisiensi kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
Selanjutnya itu manfaat dan tujuan tata ruang kantor. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari tata ruang kantor yang baik. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad tahun 2012, yang mana yang pertama, dapat menghemat waktu dan tenaga karyawan. Yang kedua, dapat menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, ruangan dapat digunakan seefisien mungkin, dalam artian mampu memanfaatkan seluruh ruangan yang tersedia. Yang keempat, dapat meminimumkan gangguan aktivitas kerja. Artinya, tata ruang kantor yang dibuat dapat memberikan ketenangan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, yaitu timbulnya kesan baik dari tamu yang mengunjungi organisasi tersebut. Yang keenam, memudahkan perubahan tata ruang untuk menghindari kejenuhan pegawai dalam bekerja. Adapun tujuan dari tata ruang kantor ini ialah dapat memperlancar pekerjaan kantor sehingga menjadi lebih efektif. Yang kedua, penggunaan ruangan dapat dilakukan secara optimal. Yang ketiga, dapat menciptakan kondisi kerja yang baik. Yang keempat, memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kantor. Yang kelima, dapat memberikan kesan yang baik bagi pelanggan maupun tamu yang datang. Yang keenam, dapat memberikan fleksibilitas yang tinggi. Dan yang terakhir, dapat menjaga keseimbangan antara alat serta karyawan. Selanjutnya yaitu pentingnya tata ruang kantor. Seperti yang dikemukakan oleh Rasto tahun 2015, terdapat 3 alasan utama mengapa tata ruang kantor sangat penting. Yang pertama yaitu tata ruang kantor dapat meningkatkan atau menekankan semangat kerja karyawan. Dengan cara ini, berdampak pada fungsi organisasi. Tata ruang kantor tidak hanya melibatkan dekorasi maupun fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan kantor dan orang-orang yang berada di dalam kantor tersebut. Yang kedua, tata ruang kantor memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan suatu organisasi. Dan yang ketiga, tata ruang kantor yang efektif akan mengakibatkan produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena tata ruang kantor dapat menghemat ruangan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor. Adapun prinsip-prinsip tata ruang kantor yang dikemukakan oleh Mariyati, yang mana dikutip dalam jurnal Agus tahun 2018. Yang pertama yaitu pekerjaan harus mengalir secara terus-menerus. Yang kedua, fungsi yang sama atau berhubungan diletakkan berdekatan. Yang ketiga, pengaturan perkakas membuat pengawasan lebih mudah. Yang keempat, tidak permanen agar fleksibel jika terjadi suatu perubahan. Yang kelima, adanya ruang yang cukup untuk bergerak atau berjalan. Yang keenam, pekerjaan yang menimbulkan suara gaduh harus dijauhkan dari yang lainnya. Yang ketujuh, ruangan pimpinan dipilih yang tenang karena lebih banyak membutuhkan konsentrasi dalam bekerja. Yang kedelapan, pengaturan tata ruang membuat jarak tempuh lebih pendek sehingga dapat menghemat tenaga karyawan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Yang pertama, menurut Serdamayanti, faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor terbagi menjadi: yang pertama, penerangan, temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, kebersihan, bau-bauan, dekorasi, musik, peralatan, perabotan, serta keamanan. Sedangkan Gi mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor yaitu yang pertama, cahaya, warna, sirkulasi udara, tingkat kebisingan, kesesuaian jenis tata ruang kantor, kelancaran mobilitas pegawai, serta ketepatan penempatan perabot dan peralatan kantor. Dan Agus dan Harun mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor dilihat dari penerangan, pencahayaan, sirkulasi udara, warna, serta suhu. Sedangkan Gustiarni mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor yaitu cahaya,
warna, udara, suara, serta budaya. Berdasarkan penjelasan di atas, dan begitu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor, maka dalam penelitian ini penulis akan membahas 5 indikator dalam tata ruang kantor. Yang pertama yaitu ketepatan penempatan perabotan dan peralatan kantor. Yang kedua, kelancaran mobilitas karyawan. Yang ketiga, pencahayaan. Yang keempat, sirkulasi udara. Dan yang kelima, tingkat kebisingan. Selanjutnya itu penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Triindah dan Harun Al-Rashid tahun 2018 yang mana yang berjudul Penataan Tata Ruang Kantor Guru SMA Negeri 63 Jakarta, di mana persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mengenai tata ruang kantor dan juga menggunakan penelitian deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan jumlah responden, yang mana dengan jumlah respondennya yaitu 41 orang. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata ruang kantor di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Penelitian ini yang menjadi indikator tata ruang kantor yaitu ketepatan penempatan perabotan serta peralatan kantor. Yang kedua, kelancaran mobilitas pegawai. Yang ketiga, cahaya. Yang keempat, sirkulasi udara. Yang kelima, tingkat kebisingan. Tata ruang kantor merupakan penyusunan dan penataan yang seefisien mungkin, tata letak perlengkapan dan perabotan kantor di dalam suatu ruangan yang tersedia untuk menjamin adanya keleluasaan kerja bagi setiap karyawan. Penataan tata ruang kantor sangatlah penting untuk diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena dengan tata ruang kantor yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap karyawan maupun bagi para tamu yang datang ke kantor tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian ini ialah jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yang bertepatan di Jalan Rohana Kudus nomor 44 Kelurahan Terata, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Selanjutnya, definisi operasional. Tata ruang kantor merupakan penyusunan terhadap perabotan, peralatan, dan fasilitas kantor yang ada di sekitar ruang kerja pegawai secara maksimal untuk memastikan kelancaran dan efisien kerja di kantor. Selanjutnya itu populasi. Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini ialah pegawai yang berstatus PNS dan non-PNS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Selanjutnya sampel. Sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah populasi yang digunakan sebagai sumber data atau objek penelitian yang dapat mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini, cara penentuan sampel itu dengan menggunakan teknik simple random sampling, yang mana menurut Ridwan tahun 2012 mengungkapkan bahwa simple random sampling ini merupakan cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan secara acak tanpa memerhatikan strata dalam anggota populasi tersebut. Adapun rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel ini yaitu dengan menggunakan rumus Lovin dalam Suryani tahun 2015, yaitu N sama dengan N per 1 ditambah N E pangkat 2, yang mana N merupakan sampel, N kecil merupakan sampel, dan N besar merupakan populasi, dan E merupakan perkiraan tingkat kesalahan.
Berikut adalah jumlah sampel penelitian di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner berskala Guttman. Data yang diperoleh berupa data interval atau rasio, dikotomi, atau dua alternatif yaitu ya atau tidak. Scoring perhitungan responden dalam skala Guttman adalah untuk setiap pernyataan adalah positif yaitu ya sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk setiap pernyataan negatif yaitu ya sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala Guttman dalam bentuk checklist. Adapun dalam penyusunan instrumen penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, menentukan indikator dari variabel yang akan diteliti. Yang kedua, membuat kisi-kisi angket berdasarkan indikator penelitian. Yang ketiga, menyusun butir pertanyaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengkonsultasikan angket tersebut dengan pembimbing. Dan yang kelima, melakukan uji coba angket kepada 20 orang pegawai di luar sampel untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket. Yang keenam, menganalisis data hasil uji coba untuk melihat validitas dan reliabilitas angket. Selanjutnya, uji validitas angket. Validitas angket dilakukan analisis menggunakan rumus korelasi data jenjang yang dikemukakan oleh Spellman dengan rumus RHO XY sama dengan 1 dikurang 6 sigma D pangkat per N dalam kurung N kuadrat dikurang 1, yang mana keterangannya RHO XY merupakan validitas yang dicari, sedangkan sigma D kuadrat merupakan jumlah beda atau total rank maksimal, dan N besar merupakan jumlah sampel. Selanjutnya, uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan rumus alfa sebagai berikut. R11 sama dengan K per K dikurang 1, 1 dikurang sigma Q kuadrat dikali I per Q kuadrat dikali T, yang mana keterangannya R11 merupakan reliabilitas yang dicari, K merupakan jumlah butir pertanyaan, sedangkan sigma Q kuadrat merupakan jumlah varian yang dicari, dan Q kuadrat dikali T merupakan jumlah variabel total. Yang kelima yaitu mendeskripsikan data yang telah diolah ke dalam tabel. Untuk menentukan gambaran baik tidaknya tata ruang kantor, yaitu dengan menggunakan kategori derajat pencapaian kriterianya sebagai berikut. 4,6 hingga 5,0 dikategorikan sangat tepat, 3,6 sampai 4,5 dikategorikan tepat, 2,6 sampai 3,5 dikategorikan ragu-ragu, 1,6 sampai 2,5 dikategorikan kurang tepat, 1,0 sampai 1,5 dikategorikan sangat tidak tepat. Sekian presentasi seminar proposal Dewi. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.